Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sehat, ketemu lagi dengan saya Dr. Apriliana. Teman-teman udah baca berita yang ini belum? Nah, dari berita ini itu diinfokan jika petugas dari pelaksanaan pemilu kemarin meninggal akibat kelelahan. Kok bisa ya meninggal akibat kelelahan? Sini-sini, aku jelasin dulu ya. Kelelahan itu bukan penyebab utamanya ya teman-teman ya. Kita samakan dulu persepsinya ya. Jadi meninggal dunia atau kematian itu adalah di mana fungsi jantung, fungsi paru-paru ya, itu sudah tidak bisa dipergunakan lagi ya. Jadi kalau untuk kelelahan itu bukan menjadi penyebab utama, kemungkinan penyebabnya adalah karena gangguan di jantung, otak, ataupun paru-paru, teman-teman. Kemudian kita lihat ada berita lagi yang seperti ini. Ini disampaikan bahwa petugas pengurus pemilu kemarin ada beberapa penyebab kematiannya. Ada yang karena penyakit jantung, ada penyakit paru-paru, ya, pernafasan, kemudian kecelakaan, penyakit hipertensi, dan juga penyebab lainnya. Di sini kita bahas yang paling mungkin menyebabkan paling banyak ini adalah karena penyakit jantung, teman-teman ya. Kok bisa petugas pemilu ini meninggal dunia akibat kelelahan dan penyebabnya adalah penyakit jantung? Kita bahas sama-sama ya teman-teman ya. Jadi dari data Kementerian Kesehatan itu didapatkan bahwa penyakit jantung itu merupakan penyebab kematian utama di Indonesia dengan angka kematian 37% pada tahun 2013. Dan diprediksi pada tahun 2030 penyakit jantung pun tetap menjadi penyebab kematian utama di dunia, teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang tidak tahu ya, jadi penyakit jantung koroner ya, penyakit jantung ini adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung ini kekurangan suplai darah, teman-teman. Nah, kekurangannya itu adalah karena terjadinya penyumbatan ataupun penyempitan pembuluh darah akibat plak ya, atau namanya adalah aterosklerosis. Ini teman-teman bisa lihat di tabel ini ya. Ini adalah penyempitan pembuluh darah ya. Nah, lebih dari 90% serangan jantung itu akibat pecahnya plak, teman-teman. Pecahnya plak atau bekuan darah di dalam pembuluh darah ya, seperti gambar ini. Jadi itu kalau kondisi stabil dia biasanya tidak menimbulkan gejala, tapi ketika kondisinya plaknya terpecah ya, itu kemudian keluhan atau serangan jantung ini ya. Serangan jantung ataupun angin duduk ya, biasanya kita tahu itu angin duduk. Jadi serangan jantung itu adalah kalau muncul gejala itu akan menyebabkan rasa tidak nyaman di dada, nyeri di dada ya, kadang sampai ke pundak, ke lengan, ataupun ke punggung, ke leher, teman-teman. Jadi tidak nyaman. Selain itu, bisa juga muncul keluhan seperti keringat dingin, mual, muntah, ya, lemas, bahkan sampai penurunan kesadaran ataupun pingsan. Terus kok bisa faktor kelelahan ini menyebabkan sampai meninggal dunia ya, seperti yang ada di berita-berita. Nah, kita lihat dari faktor resiko pemicu utama ketika serangan jantung, teman-teman. Banyak faktor resikonya, yang paling kita soroti adalah faktor kelelahan ya, teman-teman. Ini bisa berhubungan dengan faktor stres. Nah, ketika stres, teman-teman, itu tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol. Kortisol ini akan menyebabkan kekakuan pada pembuluh darah, teman-teman. Padahal kan jantung itu harus bergerak ya, harus bergerak seperti ini untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi ketika stres, hormon kortisolnya naik ya, itu akan mengganggu dari pompa darahnya. Ketika stres juga itu akan muncul peningkatan hormon norepinefrin, teman-teman, di mana norepinefrin ini akan menyebabkan peningkatan tekan darah. Di mana kita tahu faktor resiko serangan jantung adalah hipertensi, teman-teman. Sehingga faktor stres dan kelelahan sangat berhubungan dengan serangan jantung. Sehingga dengan penjelasan di atas, teman-teman, kita harus mulai melakukan pencegahan ataupun merubah pola gaya hidup yang tidak sehat ya, teman-teman. Ketika kita memiliki penyakit tidak menular seperti misalnya penyakit jantung, ada hal-hal yang perlu kita lakukan, teman-teman, supaya kita mengurangi resiko terjadinya serangan jantung ya, teman-teman. Itu kita bisa lakukan, yang pertama itu adalah kita melakukan cara patuh ya. Patuh itu apa aja? Patuh itu adalah periksa kesehatan secara rutin, kemudian yang kedua, atasi penyakit dengan terapi yang tepat, juga tetap aktivitas fisik dengan aman. Yang keempat, upayakan diet sehat dan gizi seimbang. Kemudian yang kelima, hindari asap rokok, minuman beralkohol, dan juga zat karsinogenik lainnya. Jadi ketika kita memiliki faktor risiko penyakit jantung, baiknya kita mulai deteksi dini dan juga menghindari faktor-faktor pemicu serangan jantung, teman-teman ya.
Semoga di step selanjutnya kasus ini bisa menjadikan pembelajaran sehingga di pelaksanaan kedepannya menjadi lebih baik. Salam sehat teman-teman, ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.